Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1405. Menurutnya, membunuh Sena dan Teguh yang ada di depan mata adalah sesuatu yang mudah. Sring. Setelah mengatakan hal itu, dia tidak lagi membuang waktu dan langsung mengangkat senjata untuk menyerang. Seorang pengkhianat memang seharusnya mati. Wajah cantik Sena tampak dilapisi kebekuan, dia pun segera mengambil tindakan tanpa banyak berpikir. Namun, duar, serangan Zegan membawa kekuatan angin dan petir. Sena langsung terpental ke belakang. Karenanya dan nyaris menabrak batu nisan di belakangnya. Kamu hanya memiliki alam bela diri raja yang lemah. Lihatlah. Aku sekarang adalah seorang master di alam kaisar kultivasi. Tangkap aku dan suruh pemimpin sekte obat-obatan datang. Zegan memamerkan kekuatannya sembari terus-menerus berkata dengan sombong dan penuh kebanggaan. Tombak badai lira miliknya pun begitu luar biasa. Ketika melesat, tombak itu ternyata memancarkan secercah kilatan dingin yang benar-benar tampak seperti badai yang dahsyat. Bahkan, pemandangan itu tampak lebih indah dari buah lira, membuat Sena dari alam bela diri raja hampir linglung. Wus! Sesaat kemudian, ujung senjata yang memantulkan cahaya putih kebiruan itu hampir menusuk tenggorokan Sena. Andai berhasil, Sena pasti akan musnah tanpa jejak. Pada saat-saat genting itu, sebuah telapak tangan muncul dari tanah miring, lalu menggenggam tombak badai lira dengan kuat. Ternyata, itu adalah ulah Teguh. Cari mati, ya. Zegan merasa dengan memiliki kekuatan alam kaisar kultivasi, dia sama sekali tak perlu menganggap keberadaan Teguh. Sambil mendengus, dia menarik kembali tombak badai lira tersebut. Namun, senjata panjang di tangannya seolah-olah terkunci. Teguh menggenggamnya dengan kuat sampai dia tak mampu menariknya keluar. Hah! Zegan tidak percaya akan hal ini. Dia menggertakkan gigi kuningnya hingga bergemeletuk. Selanjutnya, berusaha menggunakan kekuatan terakhirnya hingga akhirnya berhasil meloloskan senjatanya. Dia hampir tersungkur ke tanah karena saking kuat tarikannya. Mau bermain-main dengan senjata rupanya. Teguh tidak memedulikan kata-katanya dan hanya tersenyum penuh arti. Langsung saja, dengan gerakan tangan kanannya yang santai, tombak kijang perak di sebelahnya terbang ke arahnya dan jatuh dengan mantap di tangannya. Aksi yang ganas dan penuh ketepatan itu langsung membuat Zegan terkejut. Ini, kamu punya tombak kijang perak. Sebagai mantan murid sekte obat-obatan, tentu saja Zegan mengenali tombak ini. Akan tetapi, dia tak terlalu memikirkannya. Senjata ini terkenal kuat dan hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuatan ilahi. Dalam pandangan Zegan, Teguh hanyalah seorang anak nakal yang hanya memiliki kekuatan fisik saja. Seberapa tinggi pun tingkat kekuatannya, kemampuannya tidak mungkin terlalu hebat. Wus! Zegan mengayunkan tombaknya dengan lihai seraya berkata dengan percaya diri, "Nak, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang dimaksud dengan berani melawan seorang ahli bela diri." Tombak ini adalah raja dari semua senjata. Entah sudah menguasai tongkat selama 3 bulan, belati selama 3 tahun, maupun tombak seumur hidup. Itu sama sekali nggak ada artinya, tapi kamu sudah berani bermain senjata di depanku. Benar-benar nggak tahu malu. Bersamaan dengan ucapannya, tombak badai lira di tangannya telah menghasilkan banyak sinar tombak dan hampir membentuk sebuah formasi yang tak terkalahkan di depannya. Dengar baik-baik, ini adalah pertempuran pertama Zegan setelah kembali. Menurutnya, meskipun dia tidak menganggap Teguh penting, tetapi penghormatan pada dirinya tetap harus Teguh tunjukkan. Dia pun bercerita dengan bangga, senjata ini bernama tombak badai lira, dibentuk dari besi langit selama 9 hari, berlapiskan kebekuan dari kutub, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat usia 3 tahun, aku mulai berlatih senjata sehingga aku telah mencapai sedikit kemajuan pada usia 8 tahun. Pada usia 12 tahun, aku mulai kesulitan menemukan lawan yang sepadan, jadi aku pergi ke tempat yang jauh. Sekarang, senjata 12 roh jahat Sabel milikku telah mencapai tingkat Mahayana. Tidak akan ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Satu serangannya saja sudah begitu luar biasa dan mampu menyapu seluruh dunia. Satu serangannya akan mengguncang dunia dan mampu mengendalikannya. Hari ini, akan kugunakan kepalamu sebagai persembahan untuk senjata paling hebatku ini. Perkataannya penuh dengan kepercayaan diri bak penguasa yang tak tertandingi. Seperti satu-satunya seorang Grandmaster ahli bela diri dari dunia ini. Sembari bercerita panjang lebar, serangan Zegan juga mencapai tingkat maksimal,
Kemudian tiba-tiba dia berbalik dan menghantam tanah yang berada 10 langkah di depan Teguh. Dalam sekejap, sebuah petir menyambar tanah itu dengan hebatnya. Boom! Setelah terdengar sebuah ledakan, Zegan menggunakan kekuatan ujung tombaknya untuk membuat jurang yang tak jauh di depan Teguh. Dia kemudian melayang dengan bebas. Bersinar dengan penuh kekuatan. Teguh seketika terdiam. Dari ekspresinya, dia seakan melihat sosok kerabat tua dari Gunung Everest. Kemudian sudut bibirnya mengulas senyum sinis, kalau masalah bermain senjata, tentu aku lebih hebat darimu. Bab 1406. Zegan awalnya berniat membuat Teguh ketakutan dan was-was. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Teguh malah balik menghina dan meremehkannya. Hal itu membuatnya marah dan gusar. Arg, hei anak muda, hari ini aku akan menghajarmu mati-matian. Lihatlah tubuhmu. Selain mulutmu, bagian mana lagi yang bisa dibanggakan? Sambil mengejeknya, Zegan mengayunkan tombak di tangannya. Energi dari alam kaisar kultivasi pun seketika mengalir deras. Gelombang udara itu menyebar ke segala penjuru dalam sekejap. Berbagai tanaman dan pohon di padang gurun pun tumbang karena hempasannya. Senjata ini sekuat naga yang melintas. Tak terkalahkan seperti ribuan tentara. Bahkan gak ada yang bisa melawannya. Serangan pertama, pemenggal kepala. Meskipun Zegan mungkin agak gila, kemahirannya dalam bermain senjata memang cukup baik. Hanya saja, tidak terlalu hebat. Serangan ini datang begitu cepat. Ujung tombak itu pun langsung menuju dada Teguh. Jika Teguh adalah orang biasa, dadanya pasti sudah terbelah dengan mengerikan. Namun, Teguh hanya perlu menyentuh tombak kijang peraknya dengan ringan. Kemudian tubuhnya berputar membubung di udara dengan sempurna dan berhasil menghindari serangan dahsyat dari tombak itu. Hei, kenapa kamu seperti monyet yang menghindar begitu? Zegan tidak bisa menahan ejekannya. Selanjutnya, ketika tombak badai lira kembali diayunkan, sebuah lengkungan bulan sabit yang melesat dari ujung tombak memancarkan niat membunuh yang menguar. Di alam semesta ini, segala halnya selalu berkaitan. Tidak ada yang bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Serangan kedua, pukulan tirani. Seiring dengan seruannya, muncul sinar dingin yang seolah-olah memiliki mata dan melesat menuju Teguh dengan kuat. Serangan itu begitu dahsyat dengan aura pembunuh yang mematikan. Wush! Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan dalam sekejap saja, sudah berada di hadapan Teguh. Namun, tepat ketika Zegan tersenyum dan mengira bahwa Teguh telah tertipu, dia malah melihat Teguh yang menggenggam gagang senjata berhiaskan kijang perak di tangan kanannya. Dia menopangkan lututnya sambil membungkuk hingga 180 derajat. Sring, shoot, wush. Tak bisa dipercaya. Satu persatu sinar tombak melesat melewati dada Teguh dan akhirnya menabrak sebuah batu di dekatnya. Duar, batu-batu itu meledak dengan suara yang keras hingga hancur menjadi serpihan. Sementara itu, Teguh pun berhasil menghindari serangan barusan yang sangat berbahaya dengan lincahnya. Begitu selesai membungkuk, dia kembali berdiri dengan begitu santai. Zegan yang gagal mengalahkan Teguh dengan dua serangannya benar-benar merasa marah. Meskipun begitu, dia merasa bahwa kekuatan Teguh tidaklah sebanding dengan dirinya karena Teguh tampak tidak berani melawannya secara langsung. Itu sebabnya dia tetap merasa angkuh. Kamu sangat pandai bersembunyi rupanya. Zegan menatap Teguh sambil menyeringai lalu dia berkata dengan sengit, aku ingin melihat, apa kamu masih bisa menghindari serangan yang satu ini. Sembari Zegan berbicara, ujung tombak badai lira telah mengumpulkan energi yang besar. Kekuatan alam kaisar kultivasi dari Zegan kini terlihat sangat jelas. Duar, tombak panjang itu melesat dengan gagahnya. Gerakannya begitu gesit dan liar. Jangan pernah menyalahkan takdir atas deritamu kelak. Kemunculan senjata ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan orang terhebat pun akan menangis dibuatnya. Serangan ketiga, penguasa dunia. Ketika tombak itu beraksi, aura tombak yang kuat segera memenuhi ruangan, menyebar ke segala arah, bahkan ke sudut terpencil gurun sekalipun. Teguh adalah target utamanya. Sialan, kalau ku bilang mati, maka kamu pasti akan mati. Sambil menyaksikan situasi ini, wajah Lemuel tampak sumringah dengan senyuman yang mengerikan. Seolah-olah, dia telah sungguhan melihat Teguh ditembak mati. Setelah ditembakkan, senjata ini akan menyerang tanpa pandang bulu. Kamu juga takkan punya tempat untuk bersembunyi. Zegan menarik kembali senjatanya, lalu memandang Teguh dengan bangga. Saat melihatnya, Teguh langsung terpana saat itu juga. Ketika melihat serangan tombak ini,
Teguh segera menggenggam tombak kijang peraknya kuat-kuat, lalu menancapkannya ke tanah dengan sepenuh tenaga. Tanpa dukungan kekuatan, tombak kijang perak itu pun bengkok seketika. Tombak itu akhirnya melengkung hingga maksimal. Bab 1407. Teguh memanfaatkan kekuatan telak untuk melompat dengan tinggi di udara. Dia melakukannya demi menghindari serangan penguasa dunia, yang melesat dengan ganas. Setelah itu, Teguh yang telah mencapai titik tertinggi, mulai turun perlahan-lahan. Seluruh aksinya tampak begitu memesona. Hanya segini saja. Teguh berkata sambil tersenyum sinis, 3 seranganmu sebenarnya nggak sehebat itu. Bahkan, nggak ada yang menyentuh ujung jubahku sama sekali. Jadi, apa kamu masih berani membual? Nak, jangan sombong dulu. Zegan seketika naik pitam, bahkan hidungnya tampak kembang kempis. Lalu, dia berkata dengan nada penuh ejekan, kamu bahkan nggak bisa melawan setelah ku serang 3 kali. Jadi mau menyombongkan apa? Hah. Hahaha. Teguh dibuat tidak bisa menahan tawa begitu mendengar kata-kata itu. Pak Tua, kamu benar-benar yakin dengan kemampuanmu, iya. Teguh menggeleng sambil tertawa, lalu berkata tanpa basa-basi, aku punya kebiasaan moral yang baik. Baik menghadapi yang tua atau muda, aku selalu memberi mereka 3 kesempatan. Kecuali, orang ini sudah melakukan kejahatan besar yang nggak bisa dihitung lagi. Jumlahnya, 3 kesempatan barusan. Aku hanya membiarkanmu tampil pada saat itu saja. Memberinya 3 kesempatan. Kesempatan untuk tampil. Kata-kata ini langsung menusuk jauh ke dalam jiwa Zegan dan membuatnya geram. Amarah yang tertahan dalam dada Zegan akhirnya meledak dalam sekejap. Nak kamu lagi cari mati, iya. Setelah itu, tombak badai lira pun kembali menyerang. Kamulah yang cari mati. Dengan ekspresi datarnya, Teguh menyangkal dengan tegas. Kemudian, dia mengayunkan tombak kijang peraknya sehingga menangkis tombak panjang Zegan, dan dengan segera menusuk ke arah jantung Zegan. Semua akti ini tampak mengalir dan terjadi begitu saja. Kamu, barulah Zegan tersadar bahwa keahliannya memainkan tombak yang dia anggap tak tertandingi itu, terlihat menggelikan dan bodoh di hadapan seorang Teguh. Dirinya seakan-akan tengah mempersiapkan kematiannya sendiri. Rupanya, pelawak itu adalah dirinya sendiri. Namun, dengan darah yang menyembur sederas pancuran, pupil mata Zegan perlahan-lahan memudar. Tanpa sempat menyesali apapun, dia jatuh perlahan ke tanah dan mengembuskan napas terakhir. Bruk, mayat yang terkulai di tanah itu terasa menyayat hati Lemuel. Dirinya sama sekali tak menyangka. Trik yang mereka pikir tidak terkalahkan, ternyata dengan mudahnya diatasi oleh Teguh. Siapa sebenarnya sosok di hadapan mereka ini? Mengapa memiliki kehebatan sekuat itu di usia semuda ini? Sekarang giliranmu. Teguh menarik kembali tombak kijang perak itu dari dada Zegan, lalu mengarahkan ujung tombaknya langsung menuju Lemuel. Tetesan-tetesan darah yang belum kering masih terlihat. Lemuel bisa menyaksikan kepulan uap panas yang begitu mengerikan darinya. Lemuel tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Sebagai orang terkaya di kota Jinkara, dia tidak ingin mati dengan cara seperti ini. Dia tidak bisa menerimanya. Yoshi, selamatkan aku. Lemuel berteriak keras ke arah kejauhan. Yoshi, selamatkan aku. Yoshi, selamatkan aku. Lemuel berteriak sekuat tenaga. Teriakan permintaan pertolongannya bergema di sepenjuru Gunung Singkawang. Wush! Kratak! Tak lama setelah suara itu terdengar, ratusan orang tiba-tiba muncul dari segala penjuru. Orang-orang ini, masing-masing dari mereka memiliki senjata. Ternyata mereka adalah tentara dari Provinsi Sarakan. Mereka segera mengelilingi Teguh. Senjata panjang di tangan mereka telah siap dengan pelatuk yang ditarik. Ujung senjata yang gelap itu terlihat seperti sebuah lorong menuju jurang yang dalam. Seolah-olah hanya dengan satu perintah, Teguh bisa saja terdorong masuk ke jurang. Selanjutnya, para tentara di tempat itu terbagi ke 2 sisi. Kemudian, seorang pemimpin keluar di antara mereka. Dia adalah sosok bernama Yoshi yang dipanggil Lemuel dan juga merupakan pelindungnya. Hei, nak, dengan dukungan ini, Lemuel menjadi lebih percaya diri. Sorot mata pria tampak dipenuhi kebekuan yang tak terbatas. Dia menatap Teguh tajam seraya menggertakkan gigi. Kamu sudah membunuh anakku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu menjadi serpihan, lalu menaburkan daging cincangmu ke makam anakku. Saat itu juga, Lemuel tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu pasti Teguh, iya? Tanya Yoshi dengan arogan. Berkat perlindungannya, Lemuel bisa menjadi orang terkaya di kota Jinkara.
Karena itu, keduanya telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bab 1408. Maaf, karena kamu telah bertemu denganku hari ini, maka kamu akan mati. Katakan saja, ucapkan kata-kata terakhirmu, biar aku mendengarnya. Yoshi tampak sangat tenang. Baginya, membunuh seseorang bukan masalah sama sekali. Tentara, Teguh terkekeh pelan. Dia sudah mengetahui bahwa Lemuel pasti memiliki perlindungan dari militer. Jadi, tentu saja Teguh sudah bersiap untuk menghadapinya. Wus, bruk, bruk, kratak, tak, hampir pada saat yang sama. Segala penjuru, baik dari arah pegunungan maupun dataran, kini penuh dengan kemunculan tentara. Lambang emas serigala di pundak mereka begitu mencolok, seperti medali kehormatan yang menunjukkan identitas mereka yang tak lain adalah pasukan serigala. Di antara mereka, ada juga tank lapis baja yang mengguncang daratan, serta helikopter yang terbang di langit. Lalu, di seberang gunung, terdapat roket yang telah diisi dengan bom. Raja Serigala, kali ini yang datang bukanlah bayangan, melainkan jenderal wanita yang sebelumnya pernah mengantarnya menuju bank. Begitu tiba, dia segera memberi salam kepada Teguh. Raja Serigala, ribuan prajurit langsung berseru sepenuh hati mereka, menunjukkan rasa hormat dan cinta mereka kepada pemimpin tertinggi. Raja Serigala. Raja Serigala. Suasana seketika menjadi riuh dalam sejenak. Para tentara hanya berteriak sekali, tetapi suaranya bergema di sepenjuru Gunung Singkawang. Pada saat ini, burung-burung yang terkejut pun berterbangan sehingga pegunungan menjadi sunyi. Di dunia ini, hanya ada satu orang Raja Serigala. Raja Serigala. Ketika mendengar dua kata itu, Lemuel seketika merasa ngeri dan kehilangan energi. Kakinya bahkan menjadi lemas sehingga dia langsung tersungkur ke tanah dengan pucat pasi. Raja Serigala, jadi kamu adalah Raja Serigala. Yoshi juga tak ada bedanya, dia langsung terduduk di atas rumput. Kini, dia tak bisa tetap tenang seperti sebelumnya. Tamatlah sudah. Lemuel telah memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan menyerang seseorang. Ternyata, orang itu adalah Dewa Perang Serenara, yang mulia Raja Serigala. Sialan, ada banyak cara untuk mati, tapi mengapa Lemuel harus memilih cara yang begitu kejam? Lemuel bahkan sangat yakin dan mengatakan padanya dengan tegas bahwa menurut penyelidikannya, lawannya ini tak memiliki latar belakang yang kuat. Yang benar saja, Raja Serigala memang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Karena dia sendiri adalah kekuatan terbesar itu. Saat itu juga, Yoshi merasa ingin membunuh Lemuel di tempat. Hanya saja, dia tidak berani dan harus menunggu keputusan Raja Serigala. Raja Serigala. Lemuel merangkak ke depan teguh seperti seekor anjing. Raja Serigala, yang mulia Raja Serigala, aku bersalah. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Aku nggak tahu kalau ini kamu. Aku telah bersalah. Tolong, ampuni aku. Teguh memandang Lemuel yang sedang merangkak di tanah. Lemuel terus-menerus menunduk dan tampak sangat terpuruk. Teguh pun berkata dengan acuh tak acuh. Kalau tahu akan begini, kamu nggak mungkin melakukannya, kan? Dor, tepat di ujung ucapannya, Teguh menembak langsung bagian tengah kening Lemuel. Lemuel, sosok terkaya di kota Jinkara, sekaligus direktur utama dari grup Queen. Tewas seketika. Raja Serigala. Melihat Lemuel mati begitu saja, Yoshi yang menjadi sosok pelindungnya selama ini pun begitu ketakutan. Raja Serigala. Yoshi menangis begitu pilu dan bersiap memohon belas kasihan. Gawat, tiba-tiba saja, Sena datang dengan panik dengan napas tersengal-sengal, kemudian dia berkata pada Teguh, Selby dan Luciana telah diculik. Bab 1409. Dirinya datang ke sini untuk mengatasi Lemuel, tapi rumahnya malah dibobol. Wajah Teguh menjadi muram seketika. Sena, ceritakan dengan detail. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia telah memperhitungkan semua kekuatan Lemuel dengan tepat. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Tadi, Sena mengatur napasnya, lalu segera bercerita, saat kamu pergi menghadapi Lemuel, aku pergi sesuai perintahmu untuk mencari sebuah villa dan mempersiapkannya sebagai tempat tinggal Selby dan Luciana. Ternyata, seorang pria bertopeng tiba-tiba saja masuk. Kekuatannya sangat hebat, setidaknya berada di alam bela diri dewa, atau bahkan lebih tinggi. Hanya dengan sekali serang, aku langsung pingsan dibuatnya. Teguh langsung mengerutkan keningnya. Sena adalah seorang master di tahap akhir alam bela diri raja. Namun,
dia bisa dikalahkan hanya dalam sekali serang begitu saja. Pasti tidak hanya kecepatan lawannya yang hebat, tetapi juga kekuatannya. Saat aku terbangun, Sena kemudian melanjutkan, pria bertopeng, Selby, dan Luciana sudah menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya selembar catatan. Setelah menjelaskan, Sena menunjukkan selembar kertas kepada Teguh. Teguh pun membuka dan membacanya. Raja Serigala, kudengar kamu adalah seorang master terkemuka di dunia ini dan jarang menemukan lawan yang sepadan. Aku jadi nggak sabar ingin menguji kemampuanmu. 3 hari lagi, aku menunggumu di tebing kayu mati. Ingat, kita akan bertarung 1 lawan 1. Kuharap kamu mematuhi peraturannya. Dalam pertarungan kali ini, kalau kamu menang, aku akan melepaskan orang-orangmu dan membiarkanmu menentukan hukumannya. Tapi jika aku yang menang, aku akan membunuh orang-orangmu dan nggak berbelas kasihan padamu. Melihat ini, wajah Teguh menjadi semakin muram. Pertarungan ini tidak hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, tetapi juga menentukan siapa yang akan hidup dan mati. Seharusnya, selain keluarga Queen, sudah tidak ada lagi musuh baginya di kota Jinkara ini. Terlebih lagi, jika orang ini adalah sekutu keluarga Queen, seharusnya dia tidak akan membiarkan Lemuel terbunuh begitu saja. Akan tetapi, mereka malah mengincar Selby dan Luciana. Teguh sama sekali tidak mengerti. Teguh juga tidak ingin terlalu memikirkannya. Setelah melihat peta, dia langsung menuju tebing kayu mati. Padahal, di atas kertas jelas tertulis bahwa waktunya 3 hari lagi. Namun, Teguh tak bisa menunggu selama itu. Dalam 3 hari, entah apa saja yang bisa terjadi. Teguh, Sena memanggilnya, lalu berkata dengan gelisah, jangan-jangan ini rencana Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun. Teguh seketika terkejut, lalu menggelengkan kepala seraya berkata, sepertinya bukan. Kamu pulang dulu saja untuk menyembuhkan luka-lukamu. Aku akan segera kembali. Sekarang, dia adalah seorang master alam bela diri suci. Meskipun orang ini adalah Raja Sihir Racun sekalipun, Teguh sama sekali tidak takut dan bersikukuh untuk pergi. Oke, hati-hati. Ya, Sena ragu-ragu untuk berbicara. Namun pada akhirnya, dia tak mengatakan apapun. Tebing kayu mati. Teguh segera tiba di tempat itu. Raja Serigala, kamu benar-benar menepati janjimu. Ketika suara itu terdengar, sosok pria bertopeng muncul dalam pandangannya. Teguh sedikit memicingkan matanya ketika melihat orang ini. Ternyata, dia adalah orang yang menyerang Teguh di Sarakan Utara. Sebenarnya siapa kamu ini? Yamu mengikutiku dari Sarakan Utara hingga jauh ke Provinsi Sankara. Lalu, sekarang menculik Selby dan Luciana. Apa tujuanmu sebenarnya? Cepat lepaskan 2 bersaudara itu. Teguh menatap orang tersebut dengan tajam dan memerintahnya dengan dingin. Percuma saja kamu banyak bicara. Pria bertopeng itu berbicara dengan santai, seolah-olah mereka bukanlah musuh. Asal kamu bisa mengalahkanku, aku pasti akan menepati janjiku. Mereka berdua juga akan kembali padamu dengan selamat. Tapi, pria bertopeng itu melirik sejenak pada tombak kijang perak di tangan Teguh, lalu dia tersenyum lebar sambil berkata, Tuan, masih ada 1 syarat lagi. Syarat? Teguh yang saat ini terikat oleh orang lain, hanya bisa mengikuti perkataannya. Apa syaratnya? Cukup mudah. Saat bertarung, kita nggak boleh menggunakan tombak. Tidak boleh menggunakan tombak. Bagi Teguh, kekuatannya akan berkurang drastis. Namun karena berada di bawah tekanan, Teguh hanya bisa menyetujuinya. Jelek, Teguh menggenggam badan tombak itu dan menancapkannya ke tanah dengan keras. Ayo, Teguh berkata dengan raut wajah begitu serius. Bab 1410. Berhati-hatilah. Pria bertopeng itu menyipitkan mata, lalu melompat dan terbang di udara. Buk, duar, plak, suara-suara serangan kian terdengar intens. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Tanpa tombak kijang peraknya, Teguh hanya bisa mengandalkan tapak embusan api dalam pertarungan. Sementara itu, pria bertopeng jelas telah mencapai puncak keahlian dalam menguasai tapak embusan api. Teguh pun kesulitan baik dalam melakukan serangan ataupun pertahanan. Untuk mengalahkannya, bahkan terasa lebih sulit lagi. Wus! Setelah saling melemparkan berbagai teknik, Teguh merasa kesal karena serangannya tak membuahkan hasil. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan teknik jarum Raja Api untuk melawan si pria bertopeng. Teknik jarum Raja Api miliknya telah diperbaiki dan disempurnakan dengan batu abadi di paviliun kultivasi kota terlarang, sedangkan milik lawannya masih kalah jauh. Wus! Set! Teguh bersiap untuk kembali menyerang.
Untuk sesaat, sinar dingin yang memancar tiada henti tampak menyilaukan. Namun aslinya, ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Teknik jarum yang bagus. Pria bertopeng memuji dengan tulus. Setelah itu, duar, pria bertopeng itu melancarkan teknik kibasan ekor naga. Alhasil, jubah hitam yang dikenakannya berubah menjadi jaring besar dan menangkap semua jarum perak tersebut. Dia menyadari bahwa teknik jarumnya tak sebanding dengan Teguh, jadi dia memilih mundur dan menggunakan cara yang lebih unik untuk menghadapinya. Seketika, Teguh mengerutkan keningnya. Pada akhirnya, dengan memadukan tapak embusan api dan teknik jarum Raja Api, muncullah berbagai variasi serangan yang tiada habisnya. Ternyata, pria bertopeng mampu menghadapi bahaya itu dengan tenang dan mudahnya. Tapak kaki salju, tirani penguasa, serangan naga terbang, badai ombak fantastis. Pria bertopeng melancarkan berbagai serangan untuk melawan. Dia menggunakan serangkaian teknik yang belum pernah Teguh lihat sebelumnya. Namun, berbagai tekniknya sangat unik dan tak tertandingi sehingga mampu menangkis serangan jarum perak Teguh. Dia menerima berbagai serangan itu dengan tenang. Terkadang dia menangkis, ada kalanya menyerang balik. Atau bahkan menghindar sepenuhnya. Setiap gerakannya tampak sempurna. Semua gerakannya terlihat anggun dan menawan. Seolah-olah, ini adalah sebuah pertunjukan pribadi miliknya, di mana dia harus menampilkan berbagai keahliannya yang luar biasa. Pertunjukan ini begitu hebat, sangat luar biasa, benar-benar menakjubkan. Teguh memang terkesan oleh keahliannya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kelemahannya. Selain keterampilan menembak, Teguh bukanlah ahli dalam seni bela diri seperti keterampilan teknik tangan, tinju, cakar, atau keterampilan tangan lainnya. Itu sebabnya, meskipun sudah mengerahkan segala cara, dia masih saja tak mampu melawannya. Terlebih lagi, Teguh merasa gelisah dengan ketenangan pria bertopeng itu dalam menghadapi bahaya yang berkali-kali mengintainya. Setelah terus-menerus terjebak dalam situasi yang berisiko, sulit bagi Teguh untuk menjaga ketenangannya. Raja Serigala. Setelah si pria bertopeng merasa unggul, dia pun menyerang dengan semakin tajam, lalu berkata dengan meyakinkan, kalau kekuatanmu hanya segini, jangan salahkan aku jika enggak berbelas kasihan padamu. Pertarungan ini, mari kita akhiri di sini saja. Seusai berkata demikian, pria bertopeng itu meningkatkan kekuatannya hingga Teguh semakin terancam kalah dengan mengenaskan. Ratusan iblis tiada tanding. Pria bertopeng itu juga semakin bersemangat meneriakkan nama teknik yang dia gunakan. Hah! Teguh dapat melihat energi yang meluap-luap seperti ombak yang dahsyat di sekitarnya dengan jelas. Namun pada saat-saat genting ini, dia akhirnya menemukan petunjuk yang mungkin akan berguna. Pola serangan sang pria bertopeng. Meskipun terlihat sangat rumit, sebenarnya dia memiliki dasar dan pola gerakan yang sama dengan teknik tapak embusan api. Pola energi yang berjalan pun serupa sehingga terlihat sangat akrab. Teguh segera menyadari kunci dalam serangannya. Teguh sendiri menguasai teknik tapak embusan api dan teknik jarum Raja Api. Semua itu diturunkan dari Raja Api. Jadi, orang ini, tampaknya juga keturunan dari Raja Api. Cerita bersambung.